Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Di mata kuliah Arsitektur Kawasan Pesisir kali ini, kita akan membahas tentang interior hunian masyarakat Osing. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam bahasan kali ini? Itu ada hubungan individu dan lingkungan, kemudian ada ekspresi hunian, ada tipe hunian Osing, dan juga susunan ruang dalam rumah. Ini adalah latar belakang kenapa interior rumah tradisional Indonesia itu berbeda dengan rumah-rumah yang ada di benua-benua lainnya. Jadi alasan mendasarnya itu adalah karena letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa sehingga menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis yang di mana dari iklim tropis ini terjadi dua musim, ada musim penghujan dan musim kemarau, yang perbedaan suhu antara dua musim ini adalah 24 hingga 32 derajat Celcius. Dari perbedaan iklim tersebut dan dari kondisi tropis yang ada di Indonesia, akhirnya muncullah naungan berbahan dasar daun kelapa, nipah, lontar, ilalang, ijuk, dan lain-lain. Yang bahan-bahan naungan ini itu merupakan bahan-bahan yang mudah didapatkan di daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti itu. Kemudian iklim sebagai dasar pemikiran visualisasi interior juga itu menyebabkan kebutuhan utama manusia di Nusantara adalah sebuah naungan dari sengatan panas dan juga hujan. Akibatnya, ekspresi interior dan arsitektur menjadi sangat sederhana, tidak memerlukan ekspresi khusus karena memang tujuan utama dari rumah-rumah yang ada di Indonesia itu adalah sebagai naungan sehingga interiornya tidak memiliki ekspresi-ekspresi tertentu. Kutipan ini di dijelaskan oleh Bapak Lintu Tulistiantoro. Nanti referensi bukunya akan saya sertakan di bagian akhir slides. Berikutnya ada kosmologi primordial Nusantara. Masyarakat Nusantara secara primordial itu terbagi menjadi 4 macam pandangan kosmologi primordial yang terbagi berdasarkan bagaimana cara hidup mereka dalam kehidupan sehari-harinya dan mata pencahariannya. 4 kelompok primordial itu adalah terdiri dari pramu atau pemburu, kemudian ada peladang, ada maritim, dan ada sawah. Primordial pramu atau pemburu. Dasar pola pikir masyarakat dengan pemikiran kosmologi pramu adalah alam. Jadi karakter utama masyarakat ini itu adalah pemikiran tentang kemandirian dalam pemikirannya yang bergantung dengan diri sendiri dan kelompoknya. Sehingga masyarakat pramu cenderung lebih individual. Mereka mempertahankan diri dan kelompoknya dengan cara melakukan penaklukan terhadap kelompok lain. Tujuannya tentu saja untuk memperluas teritori atau wilayah. Seperti itu. Selanjutnya ada primordial ladang. Masyarakat primordial ladang sangat terbuka terhadap pengaruh asing. Bahkan budaya asing pun dianggap baik. Akan menjadi panutan dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Akibatnya, karena masyarakat primordial ladang ini menganggap budaya asing baik, akibatnya adalah budaya mereka lambat laun akan terkikis dan hilang gitu. Sedangkan budaya luar yang unggul, nah dianggap sebagai budaya milik mereka. Dasar pemikiran primordial masyarakat
terekspresi dalam pemikiran dualisme yang secara terstruktur membentuk pola tiga. Pola tiga tersebut memiliki prinsip menyatukan pertentangan untuk mencapai posisi harmoni. Pemikiran ini tercermin dalam pembagian ruang, sistem kerabatan, kemudian artefak yang dimiliki juga seperti apa, seperti itu. Ketiga adalah primordial maritim. Nah, masyarakat yang memiliki mata pencaharian laut atau maritim. Ini adalah karakteristik dari primordial maritim. Masyarakat maritim sangat terbuka terhadap pengaruh luar. Budaya luar akan mudah masuk dalam budaya setempat. Contoh masyarakat ini terlihat di Nusa Tenggara Timur dan juga masyarakat Bugis dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah primordial sawah. Prinsip hidup dari primordial sawah ini adalah koordinasi dan saling menerima dan memberi satu sama lainnya. Dalam ekspresi budaya masyarakat sawah selalu mengkoordinasikan budaya luar yang melebur ke dalam budaya lokal. Jadi, budaya asing dan budaya mereka sendiri itu nggak hilang, nggak sama-sama hilang, tapi malah muncul budaya baru yang budaya tersebut lebur menjadi budaya baru. Contohnya misalnya adalah masyarakat Jawa, Bali, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita membahas interior hunian masyarakat Osing. Kalau dilihat dari peta atau Google Maps, nah masyarakat Osing ini adalah penduduk asli daerah Banyuwangi yang mereka tinggal di pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Menurut cerita, suku Osing ini merupakan keturunan rakyat kerajaan Belambangan yang mengasingkan diri pada zaman Majapahit. Katanya dalam sejarah sih seperti itu ya gitu. Nanti kalau barangkali teman-teman ada yang tahu info lebih lanjut bisa membantu menambahkan di komentar seperti itu. Kemudian relasi antara individu dan lingkungan sangat ditentukan oleh aturan yang berlaku bagi masyarakat Osing. Masyarakat Osing tidak menggunakan kayu jati untuk struktur rumah karena ini dianggap tidak pas. Kayu jati hanya digunakan untuk perabot. Menurut mereka, pelanggaran terhadap aturan ini akan membuat pemilik rumah tidak akan sejahtera. Jadi, rumah-rumah tradisional atau rumah hunian suku Osing itu menggunakan kayu bendo, nggak menggunakan kayu jati. Kayu jati digunakan tidak pada struktur rumah, tapi pada perabotan. Kalau misalnya ada salah satu keluarga yang menggunakan kayu jati sebagai struktur rumah mereka, itu dianggap keluarga tersebut melakukan pelanggaran. Nah, kalau melakukan pelanggaran, dipercaya masyarakat sekitar tuh mempercayai bahwa nanti pemilik rumahnya itu nggak akan sejahtera karena mereka sangat memegang teguh kepercayaan dari leluhur mereka. Masyarakat Osing memiliki ekspresi hunian yang khas karena memiliki bentuk rumah yang disesuaikan dengan fungsi. Selain itu, komposisi menjadi sangat kompleks saat hunian tersebut menjadi bagian dari sebuah komposisi hunian. Komposisi didasarkan kepada kondisi ekonomi keluarga masing-masing. Jadi ada beberapa tipe hunian Osing. Mengelompokkan tipe ini berdasarkan kemampuan individu pemilik rumahnya. Tetapi pengelompokan ini pada zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang justru ketiga tipe pengelompokan ini seringkali digunakan berbarengan. Jadi satu keluarga itu punya 3 tipe hunian ini. Kalau dulu awal mulanya gitu, asal muasalnya itu ada 3 bangunan yang berdiri sendiri-sendiri gitu. Secara umum 3 rumah itu yaitu ada bale, jerumah, dan dapur atau pawon.
balai, rumah, dan dapur atau pawon memiliki fungsi dan nama yang khusus. Dari ketiga ruang tersebut, rumah selalu terdiri dari bangunan yang disebut tikel balung atau tikelan, yang memiliki atap 4, sedangkan dapur memiliki atap yang disebut baresan, yaitu memiliki 3 potong atap. Contohnya seperti gambar yang ada di slide sini. Kemudian tikelan dapat digunakan di seluruh fungsi aktivitasnya sebagai balai, rumah, maupun pawon. Apabila dalam komposisi yang memiliki bangunan 3, maka tikelan dapat difungsikan secara utuh untuk balai. Jerumah tetap memiliki komposisi balai kecil dan jerumah serta bangunan tunggal lagi yang difungsikan untuk dapur. Sementara itu, untuk barisan intinya adalah bangunan tambahan yang hanya digunakan untuk fungsinya hanya untuk dapur aja. Nah, contoh tipe-tipenya itu seperti ini. Jadi ini tipe cerocokan yang paling kiri, kemudian yang di tengah adalah tipe barisan, dan tipe tikel balung itu adalah yang paling kanan. Cerocokan merupakan atap bagi kaum yang kurang mampu, ini pada zaman dahulu. Sedangkan kalau barisan itu biasanya adalah tipe rumah yang dimiliki oleh kaum ekonomi menengah. Kalau yang tikel balung merupakan atap bagi kaum ekonomi tinggi. Yang membedakan sebenarnya hanya atapnya saja gitu ya. Tapi di zaman modern ini sebagian besar rumah penduduk telah menggunakan gabungan dari ketiga jenis atap, baik cerocokan, baresan, maupun tikel balung. Tampak sampingnya adalah seperti ini. Nah, ini kan adalah gabungan antara tipe atap cerocokan, kemudian tipe baresan, dan tikel balung. Gitu. Tampak depannya terlihat seperti pada gambar yang di bagian kanan ini. Ini adalah tampak depan rumah osing. Kemudian, pemakaian bahan bangunan yang ringan dan terbuka menjadi hal yang penting di daerah tropis basah karena penurunan temperatur di malam hari sangat sedikit. Material utama yang digunakan dalam rumah hunian suku osing ini adalah kayu bendo. Di mana kayu bendo ini sebenarnya tersedia melimpah di sekitar daerah Banyuwangi gitu ya. Jadi kayu ini digunakan sebagai material utama karena kayu ini tidak terlalu keras namun kuat. Dan juga kayu ini tidak disukai oleh rayap, kemudian dia ringan. Sebenarnya kalau teman-teman sudah mempelajari tentang arsitektur vernakuler, nah masyarakat osing ini sedikit banyak tidak sengaja sudah menggunakan prinsip arsitektur vernakuler, dan juga dia sistemnya itu sudah berkelanjutan atau sustainable gitu ya, karena material yang digunakan itu adalah material yang tersedia melimpah dan berada di dekat di dalam area hunian mereka, sehingga mereka tidak memerlukan atau tidak menghasilkan footage terlalu banyak, misalkan untuk mengangkut kayu dari kota satu ke kota lainnya, kemudian dan banyak hal lagi lain-lain yang menyebabkan penambahan atau bukan merupakan bagian dari prinsip sustainable seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini untuk kayu bendo itu juga digunakan, kayu bendo itu digunakan sebagai pondasi dan juga kadang-kadang digunakan sebagai dinding. Selain itu, ada juga anyaman bambu yang digunakan di dinding yang biasa kita kenal dengan gedek, dilengkapi dengan ikatan tali tampar keduk yang terbuat dari sabut pohon aren. Nah, uniknya dinding rumah osing ini tidak menempel di tanah, tetapi ada jarak 5 cm dari tanah ke
dinding gedeknya ini dan apa dan menempel di bagian samping-samping, tapi dia tuh nggak nempel di bagian bawah. Tujuannya adalah untuk mengurangi kelembapan. Jadi kan dari tanah lembabnya itu nggak bisa naik ke dinding. Nah, selain itu, celah ini juga bisa berfungsi sebagai sirkulasi udara. Dan juga penggunaan gedek itu selain kan gedek itu kan dianyam. Nah, anyamannya itu kan menghasilkan ada celah-celah atau rongga-rongga kecil gitu. Di mana di rongga-rongga itu udara bisa masuk, jadi sirkulasinya baik. Selain itu, juga cahaya matahari juga bisa masuk melalui celah-celah yang dihasilkan oleh anyaman-anyaman gedek ini gitu. Kemudian ada lagi keunikan yang dimiliki oleh rumah adat hunian osing ini. Jadi rumah hunian osing ini memiliki konstruksi yang bisa dibongkar pasang dan menggunakan sistem tanding tanpa paku, tapi menggunakan sasak pipih bernama pacu. Kemudian ada kisah dari konstruksi rumah yang tidak dibuat permanen ini. Jadi misalnya sebuah keluarga memiliki seorang anak laki-laki yang misalkan sudah berusia matang untuk menikah gitu. Kalau ingin menikah, maka kedua orang tuanya akan membuatkan rumah untuk anak laki-lakinya tersebut. Tapi nanti kalau calon pengantin dari anak laki-lakinya ini berasal dari luar kota, rumah yang dihadiahkan oleh kedua orang tuanya ini bisa dibongkar kemudian diangkut ke kota kelahiran calon istri, kemudian dipasang dan rumahnya itu dirakit kembali di daerah di daerah istrinya anak laki-laki itu tadi, seperti itu. Jadi seperti apa ya? Kalau dalam bahasa Jawanya itu nyangoni gitulah. Orang tuanya itu nyangoni anak laki-lakinya dalam bentuk rumah untuk yang sudah atau memulai berumah tangga seperti itu. Kemudian susunan ruang dalam rumah. Keunikan rumah osing adalah dibangun dengan balok yang utuh tanpa disanggah bagian tengah. Balok yang panjang bisa mencapai 8 meter. Jadi ukurannya bisa mulai 6, 7, sampai 8 meter. Seperti itu. Adapun denah rumah adat suku Osing itu seperti yang ada pada gambar. Ini secara umum ada amper, kemudian ada bale, pendopo, jerumah, dan juga pawon. Jerumnya ini adalah kalau biasanya digunakan untuk kamar-kamar ya. Jadi bale itu digunakan untuk menerima tamu, kemudian area private-nya itu adalah yang di daerah jerumnya, yang berwarna kuning lebih gelap. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini terkait interior hunian suku Osing. Berikut ini adalah literatur acuan yang saya gunakan dalam menyusun materi. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.